Singapura adalah negara yang paling termahal dari sisi biaya hidup dan kos operasional bisnes. Pengusaha-pengusaha lokal di sana tidak habis memerah otak mencari jalan bagaimana untuk kembangkan usaha mereka, termasuk meningkatkan omset. Kita lihat strategi apa yang diterapkan pengusaha-pengusaha Singapura ya. Ini juga pengalaman saya semasa di perusahaan Temasek Singapura, di mana saya dipertanggungjawabkan perbaiki salah satu perusahaan investi kami untuk meningkatkan omset perusahaan produk FMCG. Anda fikir saya akan terus gas menambahkan orang sales, menambahkan bajet marketing? Mungkin anda fikir tidak salah jika melaksanakan ini. Tetapi sebenarnya, percuma saja jika anda menaikkan omset, tapi laba kotor anda kecil atau menipis. Harus awal dimulakan dengan menerapkan KPI dan matrix performance yang mau dicapai dalam 12 bulan ke depan. Dengan lebih objektif mengukur KPI dan matrix, akan lebih jelas cara memperbaiki dan meningkatkan omsetnya. Mari kita bedah apa yang dilakukan saya dan pengusaha negara maju seperti Singapura. 1. Fokus kepada perbaiki COGS dan laba kotor. Jika usaha mereka adalah manufaktur atau produksi, kebanyakan mereka akan menggeser pabrik mereka ke negara jiran seperti Johor di Malaysia untuk mengurangkan kos operasional. Ini kerana nilai mata wang Malaysia yang jauh lebih rendah dan bisa memanfaatkan currency exchange antara dolar Singapura dan Malaysia ringgit. Poin saya di atas adalah mereka akan cari cara bagaimana meningkatkan laba kotor, gross margin usaha atau mengurangi COGS produk. Itu seharusnya menjadi prioritas pertama anda sebagai pengusaha. Yang kedua, perbaiki produktivitas operasional. Produksi yang tidak efisien akan hanya mengurangkan laba bersih secara tidak langsung kerana semakin omset meningkat, kos operasional anda juga akan naik jika tidak perbaiki COGS anda termasuk efisiensi mesin produksi. Lihat saja negara maju seperti Jepang, Singapura dan malah China sudah fokus kepada operasional otomasi dan digitalisasi. Solusi saya untuk meningkatkan produktivitas operasional adalah awal dengan mempunyai data-data penting dari semua aspek operasional seperti mengkalkulasikan pengkiraan bahan mentah, output dan factory overhead. Dengan menganalisakan data ini, kita bisa memperbaiki kontribusi margin dan laba kotor gross margin kita. Mesin yang hanya bisa memproduksi sebanyak kuantiti dalam waktu tertentu dan ada downtime gara-gara mesin yang selalu rosak, pasti akan pengaruh dan dampak kepada kewangan. Jika ada cara yang lebih efisien, di mana output produk bisa dikerjakan oleh 3 karyawan dengan menggunakan mesin baru dibandingkan menggunakan 8 karyawan dengan mesin lama, itu pengaruh besar juga kepada kewangan dalam jangka panjang. Apalagi jika mesin baru bisa memproduksi 3 kali lipat output dengan sedikit orang dibandingkan output yang kecil dan butuh orang yang banyak. Ini yang saya lakukan bila diberi tugas untuk perbaiki satu perusahaan pabrik plastik. Yang ketiga, perbaiki packaging produk. Apa yang membedakan produk UMKM dan produk internasional? Itu packagingnya, termasuk brand positioning produk itu. Saya ambil contoh merek Da Vinci yang pemiliknya adalah orang Singapura. Dia membuat brand positioningnya sebagai produk furnitur mewah buatan Itali. Ternyata itu adalah buatan Cina dan di-shipping lewat Itali sebelum produk tersebut diimport semula ke negara-negara maju termasuk di Indonesia. Produknya dijual dengan beratus kali lipat harganya. Laba kotor jadi besar kan? Lihat pabrik-pabrik tekstil di Bandung dan Semarang yang produksi untuk merek-merek Amerika dijual mahal di negara mereka. Kurang kemampuankah pengusaha-pengusaha UMKM Indonesia untuk bersaing dengan mereka? Tentu tidak kan? Yang membedakan pengusaha-pengusaha maju seperti Singapura, Jepang atau Amerika adalah pola pikir mindset mereka. Jadi solusinya adalah perbaiki packaging produk tersebut, termasuk brand positioningnya dulu. Yang keempat, leverage partnership, kemitraan ternama. Satu lagi kekuatan leverage partnership atau kolaborasi adalah mengembangkan distribusi channelnya dengan mencari dan kerjasama dengan partner-partner yang ternama di dunia. Saya kasih contoh, ada satu pabrik kertas di Indonesia yang saya pernah mendanai mereka. Semua produk mereka 100% ekspor ke Amerika, Eropah dan klien-klien mereka seperti Nike, Hallmark, Costco dan nama-nama besar dunia. Dengan klien-klien nama besar ini menjadi leverage partnership, kolaborasi, supaya penjualan anda meningkat lewat mereka. Ini yang mempunyai distribusi yang besar. Ini adalah 4 contoh cara meningkatkan penjualan yang bisa saya sampaikan saat ini. Summary saya adalah yang penting itu laba bersih perlu ditingkatkan
dengan perbaiki laba kotor supaya lebih maksimal. Kerana jika tidak, anda hanya akan kerja bakti sahaja, meningkatkan omset, tetapi laba bersih malah mengecil kerana produktivitas rendah dan tidak efisien. Modal kerja yang besar, omset jualan besar, tetapi laba bersih malah kecil. Dan yang terakhir, naiki value produk dengan packaging yang bagus, branding yang benar, dan mendapatkan mitra kerjasama yang punya nama yang besar.